Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa semester 2. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di minggu kedua mata kuliah kearifan lokal di sekolah dasar. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya meskipun jadwal perkuliahan mata kuliah ini pada sore hari, semangat teman-teman tetap semangat pagi. Baik teman-teman, untuk mata kuliah kearifan lokal di sekolah dasar pada pertemuan kedua kali ini, kita masih akan membahas konsep dasar kearifan lokal di sekolah dasar. Teman-teman, jika kita bicara kearifan lokal, secara etimologis, kearifan lokal itu merupakan dua kata dalam satu kalimat, yakni ada kata kearifan dan ada kata lokal. Nah, yang berarti untuk kearifan artinya kemampuan seseorang dalam menggunakan pikirannya untuk menyikapi suatu kejadian, objek, atau situasi tertentu. Lalu, jika bicara lokal, itu menunjukkan sebuah ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tertentu. Nah, ini kearifan lokal yang diartikan secara etimologis ya. Jadi ada dua kata terpisah dalam satu kalimat. Selanjutnya, jika diartikan secara terminologis, kearifan lokal secara utuh dapat diartikan kecendekiaan terhadap kekayaan setempat atau suatu daerah berupa pengetahuan, kepercayaan, norma, adat istiadat, kebudayaan, wawasan, dan sebagainya yang merupakan warisan dan dipertahankan sebagai sebuah identitas dan pedoman dalam mengajarkan kita untuk bertindak secara tepat dalam kehidupan dan tergantung di mana kita tinggal. Jadi kita menghargai lingkungan yang dimana memang kita hidup di sana ya. Karena setiap lingkungan atau daerah itu memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Apalagi jika bicara bagaimana di Indonesia ini amat sangat kaya dengan adat istiadat dan kearifan lokalnya. Selanjutnya, jika bicara karakteristik kearifan lokal, itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama, itu ada bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata. Lalu yang kedua, ada bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud. Nah, seperti apa itu yang berwujud dan yang tidak berwujud? Yang berwujud itu bisa berupa bangunan seperti candi, lalu seperti patung, seperti tempat-tempat tertentu yang memang itu dijadikan kekhasan suatu daerah tertentu. Nah, itu merupakan kearifan lokal yang memang berwujud nyata. Lalu, jika bicara kearifan lokal yang tidak berwujud itu seperti apa? Seperti hidung, nyanyian daerah tertentu, lalu seperti petuah-petuah yang ada di daerah-daerah tertentu yang memang itu petuah tersebut memang dilestarikan di daerah tersebut begitu. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sebelah penjelasan karakteristik kearifan lokal ada gambar orang Baduy, ini suku Baduy. Gambar ini diambil dari sumber kajianpustaka.com. Nah, di sini orang Baduy sedang melakukan upacara adat saat panen ya. Dan ini merupakan kearifan lokal yang ada di suku Baduy. Selanjutnya, teman-teman, kita bicara ciri kearifan lokal. Nah, ketika kita bicara ciri, artinya itu adalah
sesuatu yang memang bisa kita anggap bahwasannya kearifan lokal itu adalah sesuatu yang asli begitu. Nah, yang pertama adalah mampu bertahan terhadap budaya luar. Jadi kuat ya, jadi tidak terpengaruh oleh budaya luar. Ketika budaya asing masuk itu tidak begitu saja dapat terpengaruh. Nah, jadi mempertahankan budayanya, mempertahankan adat istiadatnya atau kekhasannya terhadap budaya-budaya asing yang dianggap itu akan merusak kearifan lokal tersebut. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Nah, ini jadi tidak begitu saja unsur-unsur budaya luar itu dapat masuk ke dalam kearifan lokal yang ada di suatu daerah tertentu. Lalu mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Artinya di sini ketika memang ada budaya luar yang memang itu dapat diintegrasikan ke dalam kearifan lokal yang ada, itu artinya budaya luar tersebut adalah budaya luar yang memang positif dan dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal yang ada. Lalu mempunyai kemampuan mengendalikan, artinya di sini ketika memang budaya asing itu mau masuk pun itu kalau memang itu dianggap tidak akan baik manfaatnya atau tidak akan baik pengaruhnya terhadap kearifan lokal yang ada, itu dikendalikan. Jadi mana yang memang itu bisa diintegrasikan dan mana yang memang itu tidak boleh masuk begitu. Artinya di sini ada kemampuan memilih mana yang baik dan mana yang buruk begitu. Lalu memberi arah pada perkembangan budaya. Artinya di sini budaya itu kan selalu berkembang ya. Nah, untuk kearifan lokal ini jadi menjadi arah bahwasannya kita mempunyai kekhasan yang memang itu tidak boleh ditinggalkan. Artinya di sini mempunyai kekhasan yang memang itu mengandung unsur-unsur yang positif ya. Selanjutnya ada fungsi kearifan lokal. Nah, di sini fungsi kearifan lokal yang pertama adalah sebagai sarana konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Artinya di sini bagaimana kearifan lokal ini merawat dan melestarikan sumber daya alam yang ada di suatu daerah tertentu. Karena kita bicara suatu daerah tertentu, mengapa? Karena untuk kearifan lokal itu setiap daerah itu akan berbeda-beda. Lalu yang kedua sebagai sarana mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan. Nah, tentunya bicara kearifan lokal itu sangat amat erat sekali dengan yang namanya adat istiadat dan kebudayaan. Nah, tentunya itu akan menjadi wadah untuk melestarikan atau mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan yang memang bisa diintegrasikan dengan kearifan lokal yang ada. Lalu sebagai petuah kepercayaan sastra dan pantangan. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang memang itu erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan ya. Jika bicara petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan itu sangat erat sekali dengan kearifan lokal. Lalu di sini juga sebagai sarana integrasi sosial tentunya dengan kearifan lokal ini juga merupakan suatu media atau sarana untuk mengembangkan bagaimana interaksi sosial dan mengintegrasikannya ke dalam hubungan sosial yang ada di masyarakat. Lalu yang terakhir adalah fungsinya sebagai sarana perwujudan etika dan moral. Tentu, jika bicara kearifan lokal itu sangat erat kaitannya dengan etika dan moral dalam masyarakat tertentu. Bicara kearifan lokal itu ada nilai-nilai yang memang nilai-nilai luhur yang memang disampaikan atau terselubung di dalam kearifan lokal itu. Jadi memang perlu digali ketika memang kita bicara kearifan lokal secara umum maupun untuk diterapkan di sekolah dasar itu banyak sekali yang memang itu perlu dikaji dan didalami begitu. Karena banyak hal-hal positif yang dapat dipelajari pada kearifan lokal di suatu daerah tertentu. Tentunya teman-teman
jika bicara kearifan lokal, teman-teman harus melihat di mana teman-teman tinggal dan di mana teman-teman hidup di dalamnya begitu. Jadi teman-teman harus mengenali kearifan lokal yang ada di sekitar teman-teman. Lalu di sini ada dimensi kearifan lokal. Dimensi kearifan lokal ini ada terbagi menjadi 6. Yang pertama ada dimensi pengetahuan lokal. Artinya di sini setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Nah, tentunya orang Baduy dengan orang yang ada di Jakarta itu untuk pengetahuan lokalnya itu berbeda. Nah, itu di sana bagaimana masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya, dengan lingkungan hidupnya untuk dapat beradaptasi dengan baik, menyesuaikan diri begitu ya. Jadi orang Jakarta tentunya akan berbeda dengan orang Baduy cara hidupnya. Nah, itu di sana sebagai dimensi pengetahuan lokal. Lalu selanjutnya ada nilai lokal, dimensi nilai lokal. Nah, dimensi nilai lokal ini masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nah, tentunya untuk aturan nilai-nilai tersebut dapat mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya, karena seperti orang-orang tua dulu itu sudah ada aturan, mungkin saja dapat berubah ketika memang dilanjutkan oleh turunan-turunannya begitu. Lalu dimensi keterampilan lokal, artinya di sini setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak istrinya, begitu kalau seorang kepala keluarga ya. Nah, tentunya dari kearifan lokal itu dapat dimanfaatkan menjadi keterampilan lokal. Nah, seperti membatik atau seperti bagaimana berburu, lalu meramu, bisa juga bercocok tanam. Nah, tentunya itu disesuaikan dengan kearifan lokal setempat dan bisa juga seperti kreatif menghasilkan karya-karya yang memang itu dihasilkan dari hasil alam yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itu juga merupakan kearifan lokal seperti menganyam ya. Nah, itu juga menganyam, tidak semua daerah dapat menganyam karena untuk bahannya itu hanya daerah-daerah tertentu yang memiliki bahan tersebut. Nah, itu juga ya merupakan kearifan lokal, dimensi keterampilan lokal. Lalu selanjutnya ada dimensi sumber daya lokal. Artinya di sini apa? Dimensi sumber daya lokal merupakan masyarakat yang akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan. Nah, di sini tentunya tadi kan ada keterampilan lokal. Keterampilan lokal itu artinya masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang di setempat, sumber daya alam yang ada di lingkungannya untuk menjadi sumber kehidupannya. Akan tetapi itu merupakan hal yang memang wajar begitu ya, berjalan seiring waktu dan memang tidak merusak. Nah, di sini sumber daya lokal ini, nah ini ada keseimbangan begitu. Jadi tidak menimbulkan bahaya dari apa yang masyarakat buat ketika memang itu menjadikannya sumber kehidupannya begitu. Lalu ada dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal, artinya di sini setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintah lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Nah, di sini tentunya masyarakat dan kepala suku tersebut atau kepala daerah tersebut itu dapat mengambil keputusan pada
aturan-aturan yang memang sudah dibuat atau nilai-nilai yang memang sudah dibuat. Lalu yang terakhir adalah dimensi solidaritas kelompok lokal. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang memang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Jadi, dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dapat bekerja sama ataupun bergotong royong. Selanjutnya, teman-teman, karena kita bicara kearifan lokal yang ada di sekolah dasar atau pembelajaran kearifan lokal di sekolah dasar, tentunya teman-teman PGSD, teman-teman mahasiswa PGSD semester 2 ini, setelah lulus dari PGSD Universitas Trilogi, teman-teman akan menjadi guru sekolah dasar atau guru SD. Nah, ini merupakan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada mengidentifikasi keadaan dan potensi daerah. Nah, di sini tentunya teman-teman tidak selalu ketika teman-teman mengajar itu memang ditempatkan di daerah asal teman-teman. Mungkin saja teman-teman mahasiswa ini ada juga yang memang nanti ditempatkan di suatu daerah tertentu yang memang itu teman-teman belum pernah ke sana. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengidentifikasi dulu keadaan dan potensi daerah tersebut. Jadi jangan sampai ini teman-teman dari Jakarta menyamaratakan bagaimana kehidupan Jakarta dengan di daerah yang memang mungkin suatu saat ada teman-teman yang memang nanti mengajar di sana. Nah, ini perlu ya, karena setiap daerah itu punya cara hidup masing-masing. Jadi tidak bisa disamaratakan. Lalu, menentukan fungsi dan tujuan untuk merancang guru harus menentukan fungsi dan tujuan apa yang hendak dicapai dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal. Serta ada batasan dan panduannya. Nah, di sini juga ada keterampilan dan pengetahuan yang memang akan dikembangkan dari pembelajaran ini. Nah, tentunya kita harus tahu fungsi dan tujuan pembelajarannya. Jadi, rancangan guru itu harus tepat. Lalu, menentukan kriteria dan bahan kajian kriteria. Nah, ini meliputi kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi, sesuaikan dengan karakteristik siswa, sarana prasarana, lalu nilai-nilai luhur yang ada di daerah tersebut yang memang bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah menyusun RPP, menyusun rencana pembelajaran. Nah, di sini dari kompetensi inti, kompetensi dasar, lalu indikator, itu nanti dikembangkan dan diintegrasikan dengan kearifan lokal yang ada di daerah tempat teman-teman mengajar. Selanjutnya, ada contoh kegiatan pembelajaran kearifan lokal di sekolah dasar. Contoh kegiatan pembelajaran kearifan lokal di sekolah dasar ini bisa juga dengan mengenal musik daerah, lalu mengenal tarian daerah, menggunakan bahasa daerah, mengenal makanan khas daerah. Nah, ini juga merupakan kegiatan-kegiatan yang memang bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran atau dengan mengenalkan petuah-petuah yang ada di daerah tersebut. Nah, tentunya teman-teman tadi dari langkah-langkah yang sebelumnya sudah dibahas, itu ada mengidentifikasi potensi yang ada di daerah tersebut. Ini berkaitan dengan contoh kegiatan pembelajaran kearifan lokal di sekolah dasar. Jadi teman-teman harus tahu, ketika teman-teman mengajar di suatu daerah tertentu, teman-teman harus tahu musik daerah tersebut itu seperti apa. Lalu tarian dari daerah tersebut itu bagaimana, bahasa yang digunakannya seperti apa. Nah, itu harus dipelajari. Lalu setidaknya teman-teman bisa mencari dan mengenal atau mencicipi makanan khas daerah tersebut. Ya, apalagi jika teman-teman baru
tinggal di daerah tersebut. Jadi itu penting untuk mengenal dan mengidentifikasi, lalu menggali potensi-potensi apa saja berkaitan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut ya. Nah, baik teman-teman. Ini ada kutipan yang Ibu tulis di sini dari MH Ainun Najib. Hidup ini sangat luas dan dimensi-dimensi persoalannya tak terhingga. Untuk itu diperlukan bukan sekedar wawasan dan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari, melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari. Nah, ini kutipan yang ditulis oleh MH Ainun Najib. Nah, tentunya teman-teman, dari apa yang dituliskan oleh MH Ainun Najib ini berkaitan dengan kearifan lokal. Banyak hal dari kearifan lokal, nilai-nilai luhur, lalu etika moral yang dapat dipelajari oleh teman-teman sebagai mahasiswa PGSD. Tujuannya adalah ketika memang teman-teman mau belajar dari kearifan lokal setempat, itu banyak hal positif yang memang bisa dipelajari. Dan harapan kita bersama adalah teman-teman menjadi guru SD yang memang itu sesuai, atau menjadi guru SD yang memang itu sesuai dengan harapan untuk karakteristiknya, untuk potensinya, untuk bagaimana berperilaku, sikap. Nah, itu tentunya teman-teman dapat belajar dari kearifan lokal setempat. Dan teman-teman harus dapat menyesuaikan dengan lingkungan di mana teman-teman tinggal. Untuk hari ini, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tentunya setelah teman-teman menyimak apa yang Ibu sampaikan, teman-teman dapat menyimpulkan atau menyampaikan hasil konstruknya terhadap apa yang tadi Ibu paparkan. Lalu teman-teman dapat menuliskannya di WhatsApp group, kelas. Jadi apa saja yang teman-teman dapatkan atau teman-teman pahami terkait apa yang sudah Ibu sampaikan. Dan jika ada yang memang belum dipahami, silakan bisa bertanya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Insya Allah kita dapat bertemu kembali di minggu depan di pertemuan ketiga. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat meskipun saat ini sudah menjelang maghrib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.